Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Cahyani Budihatanti, di mana pada pertemuan ke-10 untuk mata kuliah digital citizenship, kita akan membahas mengenai cyberbullying dan bullying. Bullying, say no to bully, karena kita berbeda untuk saling peduli, bukan untuk membuli. Oke, kalau kita lihat potret generasi kita saat ini ya, terjadi beberapa riwayat kekerasan ya yang terjadi di sekolah kedinasan. Dalam 10 tahun terakhir, sekurangnya ada 5 insiden penganiayaan yang sangat menimbulkan publik, ya, di mana di sini aksi kekerasan atas nama senioritas ya di lembaga pendidikan kedinasan ya kembali di sini merenggut nyawa ya yang paling terkenal yaitu kasusnya Amirullah, siswa tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Jakarta yang meninggal setelah dipukuli oleh seniornya. Oke, kekerasan. Ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, ya, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Oke, kekerasan atau bullying yaitu perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Ada 4 bentuk kekerasan. Yang pertama, kekerasan fisik, yang melalui pemukulan, ya. Kedua, kekerasan non fisik, di mana ada verbal, ya. Contohnya fitnah, gosip, dan makian. Kalau secara fisik, contohnya sikap sinis, sikap mengancam. Kemudian yang ketiga, kekerasan seksual. Yang keempat, yaitu pengabaian. Oke, salah satu bentuk kekerasan fisik yaitu contohnya ya, yang paling sering ini dianiaya pacar ya. Ada dasar hukumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengenai penganiayaan di mana sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ya karena yang menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka termasuk sengaja merusak kesehatan orang lain ya. Itu termasuk ke dalam kekerasan fisik. Oke, contoh lainnya yaitu tawuran, di mana seorang mahasiswa ya, di sini baru akan menjadi mahasiswa yang utuh dari kampusnya apabila mereka menyerang mahasiswa kampus lainnya ya. Nah, itu fakta atau hoax ya. Nah, itu adalah hoax ya, karena bentuk jati diri seorang mahasiswa itu tidak melalui tawuran, tapi melalui sebuah prestasi. Nah, ini adalah sikap yang salah ya. Oke, nah ada nggak sih pidana untuk tawuran? Ada ya. Di mana pidana untuk tawuran itu diatur dalam pasal 358 KUHP pidana ya, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang ya dapat dilakukan pidana. Yang pertama, dengan dipidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang yang luka berat. Ya. Nah, kedua, dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun jika penyerangan itu berakibat ada orang yang meninggal atau mati. Oke. Contoh lainnya ya, dalam bentuk kekerasan fisik ya adanya senioritas dalam ospek. Ya, kayak tadi yang sudah disebutkan di awal ya. Ada tragedi meninggalnya seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ya, si Amirullah ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk kekerasan fisik di sekolahan. Oke, kekerasan ya.
Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam kampus terutama berselubungkan orientasi studi dan pengenalan kampus atau biasa disingkat dengan ospek yang sudah berlangsung secara turun-temurun, yakni karena belum adanya upaya yang sistematis dan tindakan tegas dari pimpinan perguruan tinggi untuk mengikis habis kegiatan ospek dalam kampus. Kemudian, lemahnya pengawasan tindak kekerasan di dalam kampus. Yang ketiga, karena sanksi yang tidak menimbulkan efek jera. Ya. Keempat, belum berhasilnya program pendidikan karakter di dalam kampus. Oke, untungnya di kampus kita sudah tidak ada lagi yang namanya sistem ospek ya. Untuk masa orientasi ini di awal kita perkenalkan dengan pengenalan orang tua dengan kampus ya, mahasiswa dengan kampus, terus adanya seminar-seminar motivasi ya. Saya kira itu dapat lebih mendidik ya, dan juga dapat menghindari terjadinya bullying. Oke, langkah yang harus dilakukan pemerintah dan perguruan tinggi untuk mencegah tindak kekerasan dalam kampus adalah: 1. Melarang dengan tegas seluruh kegiatan yang berbau ospek dalam lingkungan kampus dan di luar kampus. Kedua, meningkatkan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di dalam kampus. Ketiga, menerapkan sanksi akademik yang berefek jera. Keempat, mengembangkan pendidikan karakter di setiap prodi. Seperti yang tadi saya bilang, untungnya di tempat kita, ya, tempat perkuliahan kita sudah tidak ada lagi namanya ospek, bahkan diisi dengan adanya perkenalan siswa dengan lingkungan kampus, orang tua dengan lingkungan kampus, dan adanya seminar-seminar motivasi. Oke, ada 3 kategori penganiayaan, ya, di mana penganiayaan biasa itu ada di pasal 351 KUHP, ya, diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika sampai luka berat penjara paling lama 5 tahun, mengakibatkan kematian paling lama 7 tahun, atau denda paling banyak 4,5 juta. Nah, percobaan untuk melakukan kejahatan ini dapat ditindak pidana. Oke, nah penganiayaan ringan pasal 352 KUHP, jika penganiayaan yang dilakukan tak berakibat sakit atau menghambat pekerjaan. Nah, di sini dapat dipidana penjara paling lama 3 bulan. Pidana tambahan 1 atau 3 ya, sepertiga jika kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau bawahannya. Atau dapat didenda paling banyak 4,5 juta. Nah, penganiayaan berat ya itu seperti dengan sengaja memukul sehingga melukai berat orang lain, ya dapat dipenjara paling lama itu 8 tahun, yang dapat mengakibatkan kematian paling lama itu 10 tahun. Oke, kekerasan cyberbullying ya merupakan bentuk lain dari kekerasan non fisik. Ya, seperti di era sekarang ya, di era digital ya. Cyberbullying itu banyak sekali ya ditemukan. Nah, apa sih cyberbullying ya? Cyberbullying itu merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui penggunaan komputer atau jejaring sosial di dalam dunia maya. Seperti telepon seluler dan peralatan elektronik lainnya ya. Di sini menurut Samer Hindujaya dan Justin Wei, praktek cyberbullying yang sering dilakukan ya seperti mengirimkan email atau SMS yang berisi hinaan atau ancaman, kemudian menyebarkan gosip yang tidak benar atau tidak menyenangkan lewat SMS, email, komentar di jejaring sosial seperti contohnya di pet, Facebook, Twitter, Instagram atau lainnya ya yang mengakibatkan berita-berita hoax ya. Kemudian adanya pencurian identitas online yang membuat profil palsu kemudian melakukan aktivitas yang merusak nama baik seseorang ya. Itu tidak boleh ya. Kemudian keempat, berbagi gambar pribadi tanpa izin. Nah, ini sangat dilarang sekali ya, apalagi yang bersifat pribadi sekali ya, itu tidak boleh. Kelima, mengunggah informasi atau video pribadi tanpa izin. Yang keenam yaitu membuat blog atau meme berisi keburukan terhadap seseorang. Hoax ya.
Apa itu hoax? Hoax adalah berita yang seolah-olah benar, ya, tapi sebenarnya itu adalah bohong. Ya, isi berita hoax pada umumnya, ya, too good to be true, ya, terlalu sempurna untuk jadi kenyataan, dan too bad to be true, ya, terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Asal-usul penggunaan kata hoax, ya, istilah hoax sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Diperkirakan pertama kali muncul sekitar tahun 1808 yang merupakan istilah dalam bahasa Inggris, tertulis dalam buku yang berjudul Science Against Science karya Linda Walsh. Kata hoax juga diyakini berasal dari mantra penyihir zaman dulu, yaitu hocus pocus dari bahasa Latin, yang digunakan para penyihir untuk memperdaya orang lain dengan kata-kata mereka yang ternyata bohong. Nah, penggunaan kata hoax mulai populer tahun 2006 dari film berjudul Hoax, ya, yang dibintangi oleh Richard Gere, diambil dari sebuah novel karya Clifford Irving yang juga berjudul Hoax, ya. Sejak saat itu banyak orang yang menggunakan istilah hoax untuk menggambarkan suatu berita bohong. Apa sih ciri-ciri hoax? Pertama, menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan, dan lain-lainnya, ya. Fear arousing. Kedua, sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi. Yang ketiga, pesan sepihak, ya, di mana menyerang dan tidak netral atau berat sebelah. One side. Keempat, mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama yang mirip-mirip di media terkenal, ya. Transfer device. Kelima, memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, suara rakyat, ya. Fanfox yang kita kenal sebagai fanfox. Kemudian, keenam, judul dan pengantarnya provokatif dan tidak cocok dengan isinya. Ketujuh, memberikan julukan, ya, name calling. Kedelapan, minta supaya di-share atau diviralkan. Nah, ini banyak sekali ya yang seperti ini ya. Tolong diviralkan atau tolong di-share ya. Kalau misalkan tidak di-share, nanti sebabnya bagaimana ya. Nanti ada hal-hal negatif yang akan ada akibatnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya udah ciri-ciri hoax ya. Kesembilan, menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya nampak ilmiah yang dipercaya. Kesepuluh, artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan fakta dan data serta memelintir pernyataan narasumbernya. Nah, ini seringkali yang kita dapatkan ya. Berita ini biasanya ditulis oleh media abal-abal yang tidak dipercaya ya. Di mana media yang tidak jelas alamat dan susunan redaksinya, ya, fiktif kebanyakan. Ke-12, memanipulasi foto dan keterangan, ya. Kemungkinan ada edit-edit foto, ya, kemudian ditambahkan keterangan-keterangan yang tidak benar. Nah, foto-foto yang digunakan biasanya sih sudah lama ya dan berasal dari kejadian-kejadian atau di tempat atau peristiwa lain. Nah, kemudian ditambahlah keterangan-keterangan yang juga dimanipulasi. Ya, di sini pelaku juga dapat mengubah latar dan foto sebuah peristiwa dengan mengandalkan kecanggihan peranti, pengolah gambar dan keterampilannya. Nah, kalau misalnya ada juga contohnya dua foto, misalkan si A dengan si B ya, kemudian diedit, dijadikan satu ya seolah-olah si A ini sudah pacaran loh dengan si B gitu ya. Nah, itu padahal hoax ya, sebenarnya tidak seperti itu. Itu hanyalah dua foto yang dijadikan satu ya. Itu karena apa? Karena keahlian si pelaku dalam memanipulasi gambar. Tujuan dan dampak hoax. Yang pertama itu untuk memprovokasi dan agitasi negatif. Kedua, untuk menyulut kebencian, ya, kemarahan dan hasutan kepada orang banyak, ya, untuk agar terjadi huru-hara, ya, pemberontakan dan sebagainya. Yang ketiga, membentuk persepsi negatif, ya, untuk memanipulasi alam pikiran orang lain serta memberikan respons seperti keinginan si pembuat berita palsu. Jadi kita memanipulasi pikiran orang ya, berharap ya agar orang tersebut itu mengikuti keinginan si penyebar berita tersebut. Ya, keempat, menimbulkan opini negatif sehingga dapat terjadi disintegrasi ya bangsa dan lain sebagainya. Ya.
Ini yang keempat berbahaya sekali ya, karena istilahnya sudah berhubungan dengan bangsa, ya hal ini dapat memecah belah persatuan bangsa. Situs ya, ada beberapa situs yang diblokir pemerintah Indonesia ya. Namun ada beberapa juga yang sudah dikembalikan ya karena adanya mediasi antara pihak Kominfo ya dengan pihak yang memiliki situs tersebut. Namun ada beberapa juga yang tidak dibuka blokirnya karena tidak adanya konfirmasi dari si pemilik situs tersebut. Oke, data digital Indonesia ya menurut data di tahun 2024 Januari, total populasi yaitu sebanyak 276,4 juta, di mana perangkat mobile yang terhubung di sini adalah 353,8 juta atau sebesar 128% dari total populasi, di mana pengguna internet yaitu sebanyak 212,9 juta atau 77% dari total populasi, dan yang menggunakan media sosial aktif itu sebesar 167 juta atau sebesar 60,4% dari total populasi. Banyak sekali ya yang menggunakan media sosial di Indonesia, itu separuh dari jumlah total populasi di Indonesia. Nah, data ini didapat dari link tersebut ya, sumber ambil link ya. Apa yang terjadi di dunia dalam waktu 1 menit? Ya, menurut data Kominfo, ya, dalam 1 menit itu terjadi 98.000 cuitan Twitter, 1.500 unggahan blog, 1.608 juta surel, ya, kegiatan surat menyurat dalam melalui media elektronik, 600 video baru di YouTube, ya, yang di-upload oleh konten kreator, kemudian ada 70 domain terdaftar, ada 695.000 status Facebook dan kegiatan lainnya di dalam dunia internet. Oke, sisi negatif dunia maya. Yang pertama, sikap radikalisme ya, kemudian disintegrasi, adanya provokasi konflik ya, adanya berita palsu, serta adanya hoax. Nah, kemudian semakin banyaknya narkoba ya, kemudian adanya situs-situs pornografi, prostitusi ya, adanya terjadinya perundungan atau bullying, kemudian adanya pencurian data, penipuan ya, scam dan fraud, adanya serangan cyber, dan adanya kekerasan. Kemudian sisi negatif lainnya yaitu terjadinya pelanggaran hak cipta ya, seperti di dunia musik, perfilman ya, kemudian adanya pelecehan ya, kemudian adanya perpecahan yang disebabkan karena SARA dan fitnah-fitnah lainnya ya. Nah, radikalisme di dunia pendidikan ya. Radikalisme di sini sudah menyusup di dunia lingkungan perguruan tinggi ya, baik negeri atau swasta, serta sekolah-sekolah, di mana 25% siswa dan 21% guru ya menyatakan bahwa Pancasila tidak lagi relevan. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Nah, itu merupakan sikap radikalisme. Nah, sementara 84,4% siswa dan 76,2% guru menyatakan bahwa setuju dengan adanya penerapan syariat Islam. Nah, ini juga merupakan sikap radikalisme karena di Indonesia ini bukan hanya satu agama saja ya, tapi di sini banyak sekali agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sikap toleransi pun harus tetap terjaga agar tetap terciptanya keharmonisan antar umat beragama. Oke, aspek hukum cyberbullying. Ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ya, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat ya dapat diaksesnya sebuah informasi elektronik ya dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, muatan pemerasan dan atau pengancaman ya. Di sini dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama yaitu 6 tahun ya, dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Oke, aspek hukum tindak pidana terhadap berita hoax yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oke, sekarang kita masuk kepada pedofilia. Apa sih pedofilia? Ya. Pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun. Nah, orang yang mengidap penyakit pedofilia tersebut disebut sebagai pedofil. Nah, seseorang biasanya dianggap pedofil jika usianya minimal 16 tahun. Karakteristik umum pedofilia pertama yaitu dia memiliki fantasi, keinginan atau perilaku seksual terhadap anak-anak, ya. Kemudian kedua, merasa lebih nyaman berada di sekitar anak-anak. Ketiga, biasanya pedofil adalah orang yang populer dan sangat disukai di kalangan anak-anak dan orang dewasa di lingkungannya. Keempat, biasanya tetapi tidak selalu ya, pedofil adalah pria, ya, yang sikapnya maskulin dan berusia 30-an. Oke, nah, karena adanya pedofilia tersebut ya, maka ya ada pelindungan anak ya, di mana ada undang-undang ya nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 81, di mana setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan yang lain ya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama yaitu 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, kedua, setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, ya, serangkaian kebohongan atau membujuk anak anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Oke. Kemudian pasal 82 di mana setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ya memaksakan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan ya, membiarkan ya dilakukan perbuatan tersebut ya dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama yaitu 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Oke. Bagaimana sih cara menghadapi si tukang bully? Ya. Pertama, kita harus berani membela diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, lawan balik. Nah, lawan balik di sini bukan berarti kita membalas dendam, tapi kita menyadarkan bahwa perlakuan si bully itu tidak baik, gitu ya. Nah, ungkapkan perasaan kamu sebenarnya. Tanya kenapa si bully ini ya, si tukang bully ini tuh suka banget sih bully kamu gitu. Emang ada masalah apa gitu, kamu tanyakan ya, jangan cuma ikutan tertawa, tapi kamu tanyakan dan dapatkan informasi apa penyebab si pelaku itu membuli si korban gitu. Nah, jika Anda dibully ya, jangan dipendam dalam diri sendiri ya, jangan dipendam diri sendiri gitu, tapi curhat ke orang tua ya, teman baikmu ya, atau pembimbing atau guru supaya ada solusi gitu. Jangan hanya dipendam oleh diri kamu sendiri yang nanti mengakibatkan kamu depresi. Nah, akhirnya adalah kejadian-kejadian nanti yang mungkin akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, lebih baik kita curhat ke orang lain gitu. Barangkali dengan curhat kita bisa mendapatkan solusinya. Oke, stop bullying. Yuk, mari kita sayangi orang-orang di sekitar kita. Junjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, dan keturunan. Oke, sampai di sini penjelasan untuk materi pertemuan ke-10. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.